Saya pernah dengar ya, kalau alasan kenapa cicilan mobil lebih mahal ketimbang rumah atau tanah karena bank atau pemberi dana menganggap orang akan mengeluarkan uang lebih bila keperluannya untuk gaya saja ketimbang untuk keperluan yang nyata. Walaupun ada benarnya, cuman dalam kasus ini kayaknya kurang tepat. Setelah saya cari-cari tahu ya, informasi tentang hal tersebut, sebenarnya jawabannya cukup simpel kayak gitu. Disclaimer ya, saya bukan ahli ekonomi atau finansial. Saya hanya orang yang suka membicarakan uang yang saya nggak punya. Oke, kita lihat dari data dulu ya. Yang pertama, anggaplah ya kamu mau nyicil rumah harganya 200 juta. DP-nya 58 juta. Cicilan per bulannya 3 juta 640. Dan total cicilan dan DP-nya sendiri adalah 272 juta 829 ribu. Kalau dihitung-hitung ada kenaikan 36% ya. Bunganya mungkin ya, sebenarnya bukan bunga ya, bunganya nggak akan nyampe segitu, cuman ada biaya lain. Cuman lah, intinya biaya yang harus kamu keluarkan kayak gitu ya, biaya cicilan tadi sendiri ya adalah 36,41%. Contoh 2 sama ya, cuman di sini DP-nya 24 juta 688 ribuan. Dan lagi untuk cicilannya dua harga. Di tahun pertama 3 juta 288. Tahun kedua nyampe ke 5, 4 juta 32 ribu. Dan di total menjadi 254 juta 427 ribu ya. Di sini lebih kecil ya, 27,21%. Dan ada lagi yang 26, ada juga yang 19,55% ya, kayak gitu. Ini berbeda dan lagi secara dasar aja ya, untuk fakta di lapangan bisa agak berbeda, cuman dasarnya segitu. Nah, jadi saya total kurang lebih 27,36% untuk biaya cicilan kayak gitu ya, bukan sekedar bunga tapi biaya cicilan lebihnya kayak gitu dari harga 200 juta. Nah, sekarang kita lihat untuk mobil. Di sini DP-nya 52 juta 749 ribu. Cicilannya 3 juta 809 ribu. Jadi kalau dihitung-hitung dari 200 menjadi 277 juta 480 ribu. Jadi ada kenaikan 38%. Lalu ada juga yang 39%. Dan lagi ada juga yang seperti tadi ya, dua periode. Untuk yang dua periode berbeda-beda, cuman yang saya dapatkan dari 200 juta ya 97 juta 790 ribu ya untuk lebihnya, kurang lebih 49% ya untuk biaya cicilan tadi sendiri. Dan untuk yang paling mahal biasanya yang kayak dari leasing ya, kayak gitu. Soalnya bisa nyampe 60% kayak gitu ya. Tapi intinya kurang lebih segitu, dan di total saya dapat angka 49,80% untuk biaya cicilan tadi ya. Nah, udah beda kan yang 127, yang 150. Kenapa? Padahal sama-sama 5 tahun kayak gitu ya. Untuk menjawab hal tersebut, kita lihat dari aset yang tadi sendiri ya, mobil dan rumah tadi. Untuk rumah ya, seperti yang kalian tahu, rumah biasanya nilainya naik. Saya ada beberapa contoh ya untuk kenalan saya. Ada yang membeli toko ya di sisi jalan tahun 2005 dengan harga 400 juta kayak gitu. Kalian tebak aja kira-kira sekarang berapa? 20 tahun kemudian harganya minimal 1,2 M. Udah 200% kayak gitu ya naiknya. Dan ada lagi dari yang harganya hanya 100 juta kayak gitu ya pas beli untuk rumah biasa. Dan untuk sekarang 10-20 tahun kemudian bisa nyampe 300. Jadi kan untuk harga rumah naik kayak gitu ya. Untuk yang saya dapat juga rata-rata katanya 3,9% per tahun ya untuk kenaikan rumah, atau kurang lebih 4% lah. Untuk mobil gimana? Mobil juga sama naik kayak gitu ya. Kayak Ford Mustang, McLaren F1, Nissan GT-R, R34. Damn! Mereka naik ya harganya ya. Tapi kebanyakan ya namanya mobil ya, terutama karena dibuat secara massal, jadi harganya menurun. Saya kemarin lihat ya review dari Om Pitra Eri kayak gitu. Untuk Mercedes S450L ya tahun 2019 harganya 2,7 M kayak gitu ya. Untuk sekarang di bawah 1 miliar. Jadi untuk penurunannya 62% ya.
dari harga awal. Cukup besar kayak gitu. Udah hilang 1,7 M kayak gitu. Cuman kan itu Mercy ya. Mercy-nya mewah banget. Jadi emang bukan yang semua orang pakai, wajar lah turun besar. Tapi emang secara umum turun kayak gitu ya. Saya ambil contoh dari 3 mobil dengan penjualan tertinggi pada tahun 2020, yaitu Suzuki Carry kayak gitu ya, Toyota Avanza dan Honda Brio. Nah, di sini yang saya lihat depresiasinya ya untuk penurunan harganya kalau di total kurang lebih di rata-ratain ya 23% kayak gitu dalam 5 tahun terakhir. Itu by the way 23% bisa lebih besar ya, soalnya kan mobilnya mobil yang emang paling banyak dijual, jadi masih laku walaupun 5 tahun kemudian. Kebanyakan bisa lebih besar ya, terutama untuk mobil-mobil di luar Jepang. Oke, kita hitung aja ya masalah kenaikan harga dan masalah depresiasi kayak gitu. Untuk tadi misalkan kita contoh ambil dari 200 juta ya, 200 juta harga mobil dan 200 juta harga rumah. Untuk rumah, bila dihitungnya 27% kayak gitu dari 200 juta, nyampe lunas itu menjadi 254 juta ya uang yang kamu bayar. Untuk mobil bila dihitung 50% dari 200 juta menjadi 300 kayak gitu ya. Perbedaannya udah 46 juta. Dan lagi setelah 5 tahun balik lagi tadi ya. Untuk rumah harganya naik dan untuk mobil harganya turun. Nah, setelah 5 tahun nilai rumah tadi ya dari 200 kalau dihitung-hitung ya menjadi 240 juta. Kayak gitu ya. Dan untuk mobil ya, dari 200 juta tadi, setelah 5 tahun dia 154 juta kayak gitu ya. Kalau depresiasinya 23%. Belum lagi dihitung dari biaya cicilan tadi ya. Dari 200 menjadi 300. Dari 300 udah kamu bayar 300 juta. Dari cicilan tadi pas mau dijual jadi 154 juta. Kayak gitu ya. Kalian lihat aja. Ya, jadi emang untuk biaya atau bunga ya atau biaya cicilan tadi memang kenapa cicilan rumah kecil dan kenapa cicilan mobil tinggi? Karena resiko. Yang pertama adalah resiko depresiasi kayak gitu ya. Jadi resikonya besar. Belum lagi kalau mobil bisa dicuri kayak gitu ya, bisa kecelakaan kayak gitu. Dan kalau dicuri ya udah kayak gitu ya. Kalau kecelakaan ya jadi besi. Kalau rumah kalau misalkan dicuri wajar ya ada rumah yang kecurian, tapi kan bukan rumahnya yang dicuri, tapi barang yang di rumahnya. Dan lagi kalau misalkan ada bencana, walaupun rumahnya hancur, tapi tetap ada tanah. Jadi resikonya benar-benar kecil untuk masalah rumah dan untuk masalah mobil resikonya besar. Nah itu alasan kenapa cicilan untuk mobil tuh lebih mahal ketimbang cicilan rumah. Kayak gitu ya. Bagusnya kalau cicilannya cicilan rumah ya harganya tapi untuk mobil. Tapi ya memang yang pemberi dana pasti gitu soalnya resiko ya lebih ke resiko kayak gitu. Untuk mobil sendiri sebenarnya banyak juga ya untuk emang keluarga kayak gitu ya. Untuk memang bekerja dan ya harus gimana lagi untuk sekarang ya terutama ekonomi sekarang cukup sulit ya untuk membeli secara cash. Lebih bagus cash ya, mau rumah mau mobil lebih bagus cash. Oke. Mungkin udah ya segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada apapun bisa tulis aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.